keberkahan, ketaatan, dan dipenuhi dengan kebaikan. Maka dengan ingat kepada Allah, aktivitas kita akan dimudahkan untuk berbuat ketaatan, ikhwan akhwat. Sebagaimana dalam ibadah kita, khususnya dalam sholat, dalam amaliyah mursyid maksudnya, guru agung kan paling Masya Allah, luar biasa. Urusan sholat ini tidak bisa. Ibarat kata dientar-entarin kalau bahasa orang Betawi itu, dinanti-nantikan kalau bahasa kita. Karena sholat di awal waktu tidak akan susah seumur hidup sholat awal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillahilladzi اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. أصحاب الفضيلة جميعي مشايخ أهل سلسلة طريقة قادرية نقشبندية مهد سوريا ليسرنا رسالة PPKN بالخصوص Guru Agung Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsyabandi Al-Kamil Mukamil Qaddasallahu sirrahu wa radiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, berkhusus kepada para wakil talqin yang dibisakan hadir dengan karomah Abah pada Moi subuh kali ini, begitupun yang terhormat yang sama-sama kita muliakan, kita cintai keluarga besar Bunda Haya, Prof. Yatno, serta semua ikhwan akhwat yang bertugas pada Moi pagi ini, khususnya Ustadz Yatno, dan semua ikhwan akhwat dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, diberkahi oleh Allah dan diistiqomahkan dalam segala hal kebaikan dengan karomah barokah guru mulia Pangarsa Abah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, pagi ini kita ketahui Guru Agung Pangarsa Abah berada di Jagat Arsy melaksanakan atau beliau hadir dalam manakiban subuh kali pagi ini di sana. Kemarin alhamdulillah dengan karomah beliau saya dibisakan dengan keluarga sohbah kepada Abah Jumatan di Sidna Rasa. Jadi alhamdulillah bertemu dengan Abah, kita sohbah dengan Abah, dan alhamdulillah melepas keberangkatan beliau berangkat ke Jagat Arsy, dan insya Allah malam nanti manakib di Bekasi. Dan alhamdulillah saya juga pada pagi ini, mohon maaf tidak terlihat ini wajahnya, sedang diperjalankan sama Abah. Alhamdulillah sedang menuju ke tempat saudara, ada acara pernikahan. Mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan diistiqomahkan dalam hal kebaikan. Ikhwan akhwat rahimakumullah, bahwasanya kita diajar oleh Pangarsa Abah, dibimbing oleh Pangarsa Abah untuk hidup sesuai kemauan Allah Subhanahu wa taala, sesuai kemauan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hidup kita ini, segala aktivitas yang kita lakukan, insya Allah setelah ikut dengan Pangarsa Abah, semuanya ditata rapih. Khususnya dalam hal ibadah kepada Allah, dalam hal muamalah, semua urusan kita dalam thariqah ini, dalam dunia tasawuf ini, kita ikut sama Pangarsa Abah sebagai syekh mursyid kita. Kalau kita mau diatur, maka insya Allah sekali lagi hidup kita akan tertata dengan rapi. Artinya segala aktivitas kita jauhkan oleh Guru Agung dari hal yang tidak diinginkan oleh kita. Karena di antara fadilah zikir ini adalah, kata Abah, di antaranya adalah di hidup kita akan dihadirkan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, menenangkan hidup, dan dijauhkan dari segala perkara yang membuat kita menyusahkan hidup kita. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan daun zikrullah. Apalagi dalam thariqah ini, ikhwan akhwat rahimakumullah, kita lihat dalam keseharian amaliyah kita, di antaranya adalah kita diberikan oleh karomah Pangarsa Abah untuk bisa mengatur hidup kita, khususnya waktu kita. Kata waktu itu mahal.
tidak akan bisa kembali. Jangankan 1 minggu, 1 tahun, atau bahkan 1 jam, bahkan 1 menit, bahkan 1 detik, ikhwan akhwat, hidup kita yang sudah terlewat, waktu kita tidak akan pernah bisa kembali. Artinya, kita harus bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan di sisa-sisa umur kita untuk dimakmurkan ketaatan kepadanya. Hanya pengersaban ini luar biasa. Kemarin ketika kami saya sohbah sama Abah, itu beliau itu eh, Masya Allah memberikan ada belum mengambil suling ya, sebutannya belum menyebut dengan suling atau suruling. Itu memberikan makna suruling itu adalah diseru biar eling, kurang lebih gitu yang saya pahami. Seru maksudnya diserukan nama Allah biar eling, biar manusia ini ingat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seorang sudah lupa kepada Allah, bagaimana hidupnya ingin berkah? Bagaimana waktunya ingin manfaat? Sedangkan dia sendiri lupa kepada yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir ini, torikoh ini, khususnya di torikoh kita adalah hanya zikir saja. Karena kalau seolah orang sudah diliputi dengan zikrullah, senang berzikir, senang mengingat Allah, senang beramal soleh, maka seluruh hidupnya dipenuhi dengan kebaikan. Sehingga tadi, waktu-waktu dia dipenuhi dengan kemakmuran, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu ini mahal, dan waktu ini yang Allah berikan kepada kita, kita harus gunakan ikhwan akhwat semaksimal mungkin. Maka dengan zikir yang ditanami oleh Syekh Mursyid kita, ketahuilah, Masya Allah, semua aktivitas kita akan dipenuhi dengan kebaikan dan ditulis pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan karomah baru Ka'bah, dimanapun saat ini kita berada, kita masih dimampukan untuk ikut MOI pada subuh kali ini, atau khususnya dalam keseharian kita minimal dalam 24 jam, dengan zikir khauf yang ditanamkan ke hati kita, insya Allah kita yakini itulah cara terbaik yang Allah berikan bagi hamba pilihannya untuk selalu mengarungi hidupnya dipenuhi dengan keberkahan, ketaatan, dan dipenuhi dengan kebaikan. Maka dengan ingat kepada Allah, aktivitas kita akan dimudahkan untuk berbuat ketaatan, ikhwan akhwat. Sebagaimana dalam ibadah kita, khususnya dalam sholat, dalam amaliyah mursyid maksudnya, Guru Agung kan paling Masya Allah luar biasa. Urusan sholat ini tidak bisa. Ibarat kata dientar-entarin kalau bahasa orang Betawi, itu dinanti-nantikan kalau bahasa kita. Karena sholat di awal waktu tidak akan susah seumur hidup. Sholat awal waktu tidak susah seumur hidup. Itu kata pengarsahabah. Karena memang sholat ini adalah amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak semua hamba, semua manusia maksudnya dibisahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, apalagi di awal waktu dengan sebaik-baiknya. Mungkin melaksanakan sholat semua bisa, tapi yang dimaksud di sini adalah menegakkan sholat. Bukan hanya melaksanakan saja perintah Allah, tapi bisa menegakkan sholat. Makanya memang di dalam sebuah hadis kami teringat ada seorang sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak salah beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam riwayat ini, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bertanya, amalan yang paling dicintai Allah. Maka Kanjeng Nabi SAW mengatakan, as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya, amalan salat ini, ikhwan wal akhwat, yang sangat luar biasa pengersahabah mencontohkan, membimbing kita semua dalam thariqah ini, agar kita menjadi hamba yang dicintai Allah dengan melaksanakan sholat, dengan mendirikan sholat, dengan mengerjakan sholat, menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya awal waktu saja. Karena perintah sholat juga, wa aqimin sholata lidzikri, kata Allah. Dan kerjakanlah sholat, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, ingin mengingat akunya yang sulit, ikhwan akhwat. Karena kalau tidak melalui talqin dzikir, ditalqin hati kita, qalbu kita, nyawa kita, ruh kita berzikir kepada Allah, tidak melalui talqin dzikir, maka mustahil, sulit orang bisa mengingat Tuhannya. Dan Abah juga pernah mengatakan, jangan mencari khusyuk di dalam sholat yang hanya waktunya sekian menit, karena tidak akan pernah bisa, karena waktu kita maksudnya di luar sholat lebih banyak. Maka carilah khusyuk di luar sholat. Dan Abah pun pernah mengatakan, yang dimaksud khusyuk apa? Khusyuk bukan khusyuk itu tidak harus buta. Khusyuk itu bukan maksudnya tuli. Semua terlihat, semua terdengar, kata Abah, tapi hati tidak terganggu. Tidak terganggu apa? Terganggu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah di luar sholat, aktivitas kita sudah biasa mengingatnya,
menyebut namanya, baik dari lisan maupun hati kita berzikir kepada Allah, maka pasti di dalam sholat yang hanya sekian menit, orang itu yang sudah ditalqin, dia istiqomah, akan mudah khusyuk, akan mudah hudur, hadir hati bersama Allah di dalam sholatnya. Karena di antara adab sholat kepada Allah yang terbaik adalah huduru qalbi ma'allah. Kata Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, kalau tidak salah itu dalam salah kitabnya, ciri sholat khusyuk adalah hudurul qalbi ma'allah. Hadirnya hati bersama Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sholat ini memang di antara perkara yang benar-benar komunikasi terbaik. Ibadah terbaik adalah kita dengan Allah. Namun inti sholat adalah zikir kepada Allah. Lah inilah pentingnya talqin zikir. Karena memang khusyuk, kalau kita membahas khusyuk, kata pengarang sahabat, sebelum perintah 12 tahun sebelum perintah sholat, Nabi di Isra Mi'raj kan mendapat perintah sholat, maka khusyuk ini sudah dikasih oleh kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ketika itu di Gua Hira yang kita ketahui ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, materi Iqra adalah la ilaha illallah dzikir jahar. Dan materi bismi rabbikal ladzi khalaq yaitu dengan dzikir khafi. Di antaranya itu penjelasan pengarang sahabat. Artinya ikhwan akhwat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Ditemukan guru yang terbaik, ditemukan guru yang sangat dekat dengan Allah, bahkan sudah menjadi guru yang dicintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pasti murid-muridnya ikhwan akhwat yang istiqomah ikut sama pengarang sahabat, dia akan mendapat cinta Allah. Sebagaimana tadi sahabat Allah bin Mas'ud, amalan yang paling dicintai Allah adalah sholat di awal waktu. Inilah yang menjadi makanan kita. Inilah yang menjadi menu kita setiap harinya, dibisahkan dengan karomah guru agung untuk ikut dengan beliau dan ikut kepada ahli silsilah, ikut kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk bisa melaksanakan, menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya. Di antaranya tadi, waktu kita, khususnya dalam sholat, kita diberikan adab yang terbaik sama Abah untuk bisa melaksanakannya di awal waktu. Minimal makanya kata Abah, jangan pernah keluar rumah, jangan pernah aktivitas apapun, kecuali kita dawam atau punya wudhu. Batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi, kata Abah seperti itu. Maka dengan melaksanakan wudhu atau dawam wudhu itu mempermudah kita untuk bisa sholat awal waktu. Bahkan kata Abah yang dikejar itu bukan tempat, kan pada umumnya seperti itu ya, ngejar tempat, ke masjid kemana. Tapi kalau seandainya kita lagi macet di perjalanan, apalagi kalau kita di Jakarta nih, saya lagi di Jakarta, biasanya kan sore itu Masya Allah lagi padat-padatnya ikhwan akhwat. Apalagi pernah juga, saya jadi ingat, saya punya kakak itu sepupu, dia nanya sama saya dulu sebelum kenal Abah, tentang hukum sholat, bahwasanya ini gimana, saya ini pulang kantor kurang lebih jam 4:30 baru keluar. Nah, kalau kita paksakan berangkat pulang kantor, maksudnya pulang ke rumah, kurang lebih perjalanan 1 sampai 1,5 jam, rata-rata maghribnya ini sulit katanya. Bahkan kalau macet bisa sampai 2 sampai 3 jam. Kurang lebih, mohon maaf, 2 jam perjalanan sampai rumah. Nah, ini seringnya maghribnya ini, mohon maaf, bahkan terlewat katanya. Bukan hanya telat, bahkan suka terlewat. Karena mengejar tempat, ikhwan akhwat. Tapi dulu karena kita belum kenal Abah, ya kebanyakan diqodho sholatnya kan seperti itu, walaupun dalam hukum fikih memang dibolehkan. Tapi yang terbaik, dan tadi dikarenakan waktu kita yang sudah lewat tidak bisa kembali lagi, maka untuk memanfaatkan waktu yang sekarang, diantaranya tadi menjaga sholat al waktu, yang penting kita punya wudhu. Nah, ketika di kendaraan ada macet atau ada segala macam dan sholat mau tiba, katakanlah maghrib mau tiba, maka kita cari tempat dulu. Kalau naik ke mobil kan enak tuh ya, ikhwan akhwat, tinggal minggir, cari pom bensin, seandainya nggak ketemu, pinggir aja di pinggir jalan sebentar, katakanlah yang penting sudah aman, langsung dia azan, dia qomat, sholat saja sudah, Masya Allah. Mustaqbilal Ka'bah, kata Abah, karena dimanapun kita menghadap, itulah Ka'bah. Kalau memang keadaan darurat, tidak ada masjid yang kita, maksudnya kalau ngejar masjid, tidak cukup waktunya, apalagi di rumah tidak cukup, dan lagi di perjalanan segala macam. Nah, itu diantaranya adab kita dalam thariqah ini, memanfaatkan waktu kita khususnya dalam sholat. Luar biasa ikhwan akhwat. Jadi itu yang diberikan sama pengarang sahabat. Nah, setelah itu alhamdulillah, dimanapun kita bisa melaksanakan awal waktu. Begitupun kami, saya merasakan di perjalanan dari luar kota, kita macet-macetan, walaupun bisa yang namanya sholat jamak qashar, tapi yang kita ketahui dari Abah itu kalau jamak tidak pernah jamak takhir ya, kita ketahui. Kalau tidak salah, Abah itu sukanya jamak takdim di awal. Nah, itu luar biasa ikhwan akhwat. Luar biasa pengarang Abah itu dalam urusan sholat.
benar-benar sangat disiplin loh itu. Nah, sehingga hikmahnya apa ikhwan akhwat? Di luar sholat, sahabat adalah orang yang paling terdepan dalam hal apapun. Dalam muamalah, dalam kebaikan, tidak pernah tertinggal. Karena dengan barokah zikir ini, orang yang ditalkin zikir dengan karomah syekh mursyidnya, dia bisa menjadi orang terdepan dalam melaksanakan kebaikan. Khususnya sholat awal waktu. Sehingga tadi dikatakan sama Abah, sholat awal waktu tidak susah seumur hidup. Artinya hidup dia selalu bahagia, selalu dimudahkan sama Allah, selalu diberi kesenangan oleh Allah, dunia dan akhiratnya selalu bahagia dijaga dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan akhwat, mohon maaf kurang lebih yang dapat kami sampaikan. Intinya, mari sama-sama dimanapun kita berada, selalulah istiqomah dalam amalia mursyid dan minta karomah barokah Abah. Sehingga walaupun dohir kita mungkin jauh dari Abah, saat ini teman-teman ikhwan akhwat semua ada yang di penjuru dunia, dimanapun, di luar negeri, di luar kota, secara dohir tidak dekat dengan beliau, tapi yakinilah guru agung tetap bisa membimbing kita. Selagi kita mampu dan yakin istiqomah sama beliau, minta terus karomah barokah Abah, terus robito sama beliau, insya Allah ikhwan akhwat, kita dibisakan melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa memakmurkan waktu yang Allah berikan dengan semaksimal mungkin. Insya Allah, alhamdulillah, alladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Mudah-mudahan kita dibisakan istiqomah dalam hal kebaikan dengan karomah Abah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf. Wallahumma waffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum